Hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih kok banyak yang namanya telepon-telepon spam yang masuk ke HP kita ya. Jadi ada banyak hal ya sebenarnya kenapa. Yang pertama adalah mereka itu tahu nomor kita ya. Dan dari mana taunya? Yang pertama adalah dari kebocoran data mungkin ya. Bisa jadi kita masukkan nomor kita kemana gitu kan. Kemudian misalkan seperti kita nggak tahu ya, ini apakah mungkin atau tidak. Misalkan seperti kita masukkan ke sebuah situs, ya, kita masukkan sebuah situs, kemudian situsnya dibobol, kemudian datanya bocor lah ke itu ya, ke para spammer ini. Dan biasanya digunakan untuk banyak hal ya, misalkan untuk promosi judi misalkan, ataupun mungkin juga untuk penipuan dan lain-lain ya. Dan ini menurut saya sangat itu ya, mengganggu sekali gitu kan untuk spam-spam ini. Kalau saya sendiri sih ya, pengetahuan saya, kalau saya sendiri sih kalau misalkan nomor nggak dikenal itu akan saya abaikan ya. Apalagi kalau misalkan nomornya nggak dikenal. Dan kalau misalkan kita abaikan, lama-lama itu apa namanya? Itu kok apa namanya? Mereka jelas-jelas sendiri ya. Kalau saya kan punya dua nomor ya. Kadang nomor saya itu saya matikan ya. Jadi nomornya itu saya matikan, kartunya ya, kartunya saya matikan, dan kartu satunya kan untuk internet ya. Ya itu yang saya pakai. Jadi saya nggak peduli ya. Karena apa? Karena jarang sekali orang yang telepon pakai apa namanya? Pakai telepon biasa ya, biasanya kan WhatsApp ya, seperti itu. Sedangkan kalau WhatsApp sendiri kan agak jarang ya orang WhatsApp nyepam itu ya. Kebanyakan yang spam itu adalah telepon telepon biasa ya, telepon pakai kartu gitu kan, yang biasa telepon ya. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian yang selanjutnya salah satu yang paling sering juga itu adalah kalau misalkan Anda itu daftar katakanlah kredit card ya. Misalkan Anda daftar kartu kredit, biasanya para apa namanya? Penyedia kartu kredit itu akan kita nggak tahu ya, akan memberikan katakanlah penawaran-penawaran lagi, misalkan penawaran asuransi dan lain-lain, itu sering sekali juga ya. Dan itu adalah pengalaman saya ketika dulu apply kartu kredit ya. Saya sarankan jangan ya, karena itu dosa ya, jangan pakai kartu kredit, itu riba. Mending kita nabung aja ya, atau bisnis ya, seperti itu ya. Ya seperti itu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah yang pertama yaitu tadi ya, Anda bisa nonaktifkan kartu Anda. Misalkan di HP itu Anda bisa nonaktifkan kartunya ya. Jadi kartunya nggak dinyalakan ya. Sehingga apa? Sehingga nomor-nomor yang masuk itu mereka mendel ya, seperti itu. Atau Anda juga bisa pasang aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa menolak nomor-nomor yang nggak dikenal ya. Jadi kalau misalkan ada nomor nggak dikenal, itu akan ditolak ya. Saya nggak tahu aplikasinya. Insya Allah ada kok di Play Store ya. Silakan cari sendiri. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kalau misalkan ada nomor nggak dikenal, misalkan masuk ya, itu nggak usah diangkat, ya biarin aja. Karena apa? Kalau misalkan nggak diangkat, itu apa namanya? Kalau misalkan penting ya, orang kan WhatsApp kok, ya. Biasanya kan orang punya WhatsApp ya. Atau kalau misalkan nomornya itu apa namanya? Cuma beberapa angka, misalkan 155 berapa sekian ya, misalkan ada 6 angka atau 7 angka, biasanya itu adalah dari misalkan bank ya. Kalau saya sendiri misalkan ada 155 sekian, itu saya cek di Google, ini siapa sih gitu kan. Oh, kalau misalkan ini dari pihak misalkan bank ataupun apa, ataupun mungkin instansi tertentu ya, ya akan saya angkat ya, saya akan cek dulu. Tapi kalau misalkan nomor nomor HP biasa yang 0815 atau berapa itu ya, kalau misalkan nggak saya kenal, biasanya nggak akan saya angkat ya, biasanya seperti itu. Kenapa? Karena biasanya nyepam ya, mereka diangkat ya nggak di itu ya, nggak dijawab apa apa. Itu mungkin dia cuma apa memastikan siapa sih, apakah ini aktif atau tidak, seperti itu ya. Dan kalau misalkan aktif nanti bisa kena spam gitu ya, biarin aja seperti itu ya, kalau misalkan ada spam seperti itu. Ya, jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat.